Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, video kali ini akan membahas mengenai project management di dunia pendidikan. Nah, video ini terdiri dari dua part. Part yang akan rekan-rekan profesional saksikan saat ini adalah part kedua. Jika belum menyaksikan part pertamanya, langsung saja kunjungi link yang ada di description box ya. Selamat menyaksikan! Selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akaladia Group. Pak, ini aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah Pak, biasanya nih kalau project di dunia pendidikan ada isu tertentu nggak sih? Misal kayak over budget keseringannya, atau behind schedule, atau berhubungan sama scope, atau ada isu apa sih Pak biasanya? Yang tadi disebutkan itu kayaknya common ya terjadi, kayak nggak hanya di pendidikan, saya rasa kayak hampir di semua project. Tapi kalau bisa pilih satu yang mungkin paling menyedot atensi adalah overscope atau scope creep, mungkin lebih tepatnya, karena memang tidak selalu bisa kita dapati di awal, entah dalam bentuk rumusan dokumen seperti term of reference atau SOW ya, statement of work, ekspektasi dari pelanggan, dari mitra, dari kampus mengenai hal yang mereka inginkan secara persis. Kadang memang lalu ketika kick off meeting saja itu banyak PR sebenarnya yang harus dieksekusi untuk menggali lebih dalam, mengupas lebih jauh apa sih sebenarnya dimaksud dengan requirement X ini, functional expectation-nya itu seperti apa, dan kalau misalkan ada ekspektasi spesifik itu harus kita tahu tuh, harus dikejar, karena itu penting. Karena tadi melibatkan stakeholders, mahasiswa sama dosen. Jadi nggak hanya kawan-kawan di pengelola kampus. Jadi itu scope creep, dan kita kenal dengan CCB ya, Change Control Board. Jadi ada satu activity yang memang dikhususkan untuk mengelola semua permintaan perubahan yang terjadi ketika pekerjaan project itu berlangsung. Di istilah saya dan teman-teman mungkin Dewan Pengawas, bisa jadi berbeda di tempat yang lain, tapi kurang lebih adalah beliau ini, para eksekutif kampus, termasuk saya sendiri sebagai anggota juga, sebagai PM, dan juga ada beberapa staf senior, menjadi bagian di situ untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan perubahan ruang lingkup seperti ini. Apakah PM lah yang harus menghitung tuh, kalau change request ini dieksekusi, maka dampaknya pada biaya seperti apa, pada waktu seperti apa, pada kualitas seperti apa, lalu apakah ada resiko-resiko lain yang bisa jadi muncul, yang tadinya nggak muncul ketika kita melakukan atau approve change request tersebut. Itu yang kita sajikan semuanya ke Dewan Pengawas atau ke CCB untuk diputuskan bersama-sama. Jadi ini kolegial, tidak boleh hanyalah satu orang. Putusan kolegial untuk memutuskan yes atau go atau no go. Itu yang juga challenging Mbak Baby dalam penegakannya, karena memang mungkin karena juga waktu ya, tidak bisa lalu mendapatkan komitmen waktu setiap saat ketika kita mau sowan atau mau matur ke Dewan Pengawas. Jadi itu yang penting. Jadinya sharing waktu, kita mencoba untuk memastikan bahwa mekanisme CCB ini ada, pun pada akhirnya mereka tidak bekerja sama sekali karena
semua dalam kendali penuh, PM dan semuanya lancar, tapi penting untuk mengemukakan di awal project, di kick off, bahwa kita butuh peran Dewan Pengawas untuk mengendalikan hal-hal yang memang beyond project managers authority gitu. Jadi kalau harus harus escalate issues, nah ada nih tempat bersandarnya ke CCP itu. Itu sih. Berarti itu tadi yang cukup menyedot perhatian, itu yang tadi scope creep ya Pak. Tapi kalau ngomong-ngomong soal apakah itu jadi salah satu faktor utama dalam mengelola proyek di dunia pendidikan kalau soal scope, atau menurut Bapak ada faktor utama lain nggak sih yang perlu diperhatiin pada saat mengelola proyek di dunia pendidikan? Well, ada. Tapi ini juga ada di literatur. Bahasa fancy-nya itu business acumen. Tapi saya nggak pakai itu. Tapi intinya business acumen. Ada disiplin ilmu lain yang PM itu harus kuasai, tentang pemasaran, tentang penganggaran, tentang accounting, bahkan tentang market itu sendiri, dan specific knowledge pada bidang area yang project tersebut sedang berjalan. Jadi kalau saya bicara mengenai IT, project management, business acumen-nya itu bilang bahwa Anda sebaiknya punya background di IT. Kalau Anda civil project management, Anda harusnya juga punya background kuat di civil engineering. Atau kalau kita bicara soal oil and gas project management, sang PM harusnya atau sebaiknya dituntut juga punya background mengenai bisnis atau operation di oil and gas. Ada pertanyaan dari beberapa webinar kemarin, kalau nggak punya background gimana Mas Awang? Well, bisa sih saya pikir. Cuman agak keras nanti upayamu teman-teman, karena PM sering dituntut untuk masuk deep dive itu, untuk details. Terlebih kalau kita bicara soal banyak aspek knowledge areas yang membutuhkan Anda tuh masuk sangat atau cukup dalam, memperhatikan setiap activity, merasakan kemasuk akalannya, apakah ini di markup oleh tim mana atau enggak. Lalu ketika Anda berbicara dengan stakeholders, karena Anda punya background yang align dengan tema proyek Anda lebih enak untuk diskusi. Karena setiap diskusi kan perlu pengembangan dan kalau Anda nggak menguasai bidang project tersebut, rasanya akan cukup repot begitu. Jadi ini bukan berarti PMBOK secara PMBOK-nya itu tidak comply dengan any kind of fields ya, tetap masuk. Cuman tadi tuh business acumen itu loh. Jadi kalau saya background-nya di IT, saya pikir saya pastinya adalah di IT project management, mendeliver semua project yang berkenaan dengan IT, temanya IT. Apakah saya akan sukses ketika saya masuk ke project-project sipil atau telco? Itu rasanya nggak mungkin. Jadi jelas bukan bidang saya, karena saya ada PR pakai banget, pakai banget. Itu yang saya pikir kalau kita masuk ke dunia pendidikan tinggi, bahwa satu hal, dan kita bicara soal IT, berarti ada dua tuh minimal. Anda harus tahu mengenai IT itself. Anda pernah doing coding atau doing analysis atau apapun yang berkenaan dengan perangkat lunak. Dan yang kedua, Anda harus tahu mengenai bisnis proses pendidikan tinggi juga. Isu-isu terkini, dinamika pendidikan tinggi secara umum, menyelami setiap bagian yang ada di pendidikan tinggi. Seperti itu sih, Mbak Baby. Sederhananya sih paling kalau kita ngomongin ada bahasa-bahasa atau terms-terms tertentu gitu ya, yang secara teknis mungkin cuma teman-teman IT yang ngerti, non-IT nggak ngerti gitu kan. Kalau ngobrol jadi bisa cepet paham, nggak usah ini tuh definisinya ini loh gitu, nggak segitu lagi ya.
cepat nyambung ya, cepat nyambung. Benar, cepet nyambung. Sama kalau di PMBOK sekarang kan mungkin mereka udah concern ke talent triangle tuh Pak, yang ngomongin teknis juga, terus dari sisi leadership juga, terus ya itu tadi mungkin strategic bisnisnya juga ya tetap perlu tahu bisnisnya apa yang dikerjain. Persis. Siapa Yes, jadi wajib. Dan kalau punya sense bahkan sejauh itu tentang bisnis strategik, bahwa dia tahu bahwa project ini akan punya impact pada corporate strategic atau pada institution strategic, itu jadi kayak energi yang nggak ada habisnya gitu, yang akan dipakai oleh anggota tim kalau pas mereka dapatkan sesuatu yang bikin mereka down. Itu penting gitu. Jadi kita tidak bisa berharap project selalu dalam keadaan stabil. Ada kalanya tim dalam keadaan moral yang tidak begitu fine. Nah, kita butuh seseorang untuk mengingatkan kita di sini tuh ngapain gitu. Kita doing project ini sebenarnya tuh ngapain. Nah, itu pentingnya di sana memahami bisnis strategik yang melingkupi atau menaungi project yang sedang ongoing. Kalau Bapak sendiri nih sampai sekarang dengan semua tadi challenges terus concern yang harus diperhatiin, kenapa Bapak masih terlibat di project di dunia pendidikan? Calling kali ya, karena nggak ada capeknya sih. Dan yang ada tuh hanya rasa senang gitu. Dan terlebih misalkan ketika Pak Nadiem awal tahun menyampaikan mengenai 4 program beliau mengenai kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, lalu beberapa podcast susulan dari beliau mengenai bagaimana pendidikan tinggi ini bisa kita dorong lagi supaya lebih maju, kualitas risetnya, competitiveness lulusannya, itu yang membuat saya tahu itu tambah membuat bergairah begitu. Dan saya pikir itu lebih menguatkan lagi jalan yang saya dan teman-teman pilih untuk mengkontribusi kualitas pendidikan tinggi gitu. Jadi kita punya jalan perjuangan masing-masing, saya pikir, dan kita pengen tetap setia begitu di pengembangan sistem yang terintegrasi, dengan harapan bahwa ketika semua proses agregasi data itu sudah settle, kita berharap pengurus kampus lebih punya banyak waktu untuk para sivitas akademianya. Jadi, dan harapannya nanti suatu saat ya impact para lulusan terhadap Indonesia sendiri, untuk kita di masyarakat itu lebih terasa begitu. Harapannya sih seperti itu, domino effect-nya ya. Luar biasa ya callingnya ya. Jadi kalaupun ada challenges atau yang memang menurut orang-orang cukup sulit, selama Bapak calling ya berarti masih ada desire-nya dan memang passion-nya di sana, udah hajar terus gitu ya Pak ya. Ya, hajar terus. Dan kampus kan ini kan dunia yang penuh dengan idealisme. Jadi kita juga banyak belajar Mbak dari situ. Exactly. Dan itu yang menyenangkan, karena PM juga, saya sebagai PM dan juga as person tuh senang karena banyak belajar dari orang-orang pintar, dan itu ada di dunia kampus ya, with respect, tanpa menafikan juga industri yang lain. Cuman saya pikir banyak wisdom dari para pengajar-pengajar yang buat kami anak-anak muda ini, kalau masih boleh dibilang muda, asik. Nah Pak, misalnya nih setelah menyaksikan video ini ternyata banyak juga teman-teman yang menyaksikan ternyata tertarik nih masuk ke dunia project management di dunia pendidikan. Bapak ada masukan atau tips buat PM muda di Indonesia yang mau terjun ke dunia pendidikan? Aku mengquote kata-katanya Rita Mujahi PMP ya, di bukunya untuk PMP Preparation Exam. Project manager can serve the world. PM itu bisa menyelamatkan dunia, karena perannya yang sangat krusial untuk memastikan bahwa apapun tujuan yang dicanangkan itu harus tercapai dengan semestinya. Dan itu berarti lakukan segala hal yang pantas dan baik untuk dilakukan.
terlepas bahwa saya berkontribusi di pendidikan tinggi, ada kawan-kawan PM lain yang juga di bidang-bidang yang lain. Saya pikir semua punya misi yang mulia, bahwa ada satu hal yang pengen kita coba untuk raih lebih baik begitu. Dan being a good project manager itu salah satu yang penting sih untuk dijalani. Dan karena setiap profesi juga tidak untuk setiap orang, tapi saya pikir salah satu requirement yang penting untuk menjadi project manager adalah bahwa Anda tidak takut atau nyaman ketemu dengan orang. Project itu kan selalu tentang orang. Mau bidangnya dimanapun, Anda akan selalu ketemu dengan orang-orang. Anda harus nyaman dengan mereka, nyaman ketika ada hal yang baik, dan tetap nyaman ketika ada hal yang buruk. Which mean komunikasi memang sesuatu yang sangat penting untuk ditegakkan. Mau formal, mau informal, mau tertulis atau mau lisan, intinya komunikasi itu penting. Dan saya pikir kalau tidak ada cukup confidence di diri Anda, itu yang perlu ditingkatkan terus. Jadi setiap orang bisa menjadi PM, dan nggak peduli dia ekstrovert atau introvert, nggak ada hubungannya dengan itu. Yang tahu bahwa yang pasti harus Anda tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar lah dari Anda dan tim Anda. Itu goals project tersebut yang harus Anda sama-sama capai. Jadi itu teman-teman tips buat kalian yang kita butuh banyak PM, Mbak Baby. Jadi banyak sekali projects yang perlu kita kerjakan sama-sama, dan ya kita butuh lebih banyak anak muda nih yang jump in dan menjadi penerus lah para PM senior. Oke deh Pak, kalau gitu salah satu faktor utamanya komunikasi itu ya, karena banyak ketemu sama orang, mau itu introvert atau kalau ekstrovert sebetulnya nggak terlalu jadi concern ya, tapi kalau introvert ketemu orang itu kayak energinya langsung drying gitu kan, apalagi banyak orang ya kan. Keringat dingin sudah mulai timbul, ya kayak gitulah. Udah. Itu tapi bisa dilatih ya Pak ya? Bisa. Dan kadang Anda berada pada situasi yang Anda nggak punya pilihan selain harus comply. Jadi Anda harus ngomong itu. Misalkan Anda punya berita bahwa ini project nggak bisa jalan as scheduled pada milestone X misalkan, dan Anda harus bilang itu ke Pak Rektor, ya sampaikanlah apa yang ada di pikiran Anda dan hasil diskusi dengan tim, way out terbaik seperti apa, Anda harus ngomong. Dan itu kan kayak burn the ship ya, Anda nggak punya opsi lain selain memang harus ngomong. Jadi kadang perlu sampai segitunya kita sebagai project sponsor, kadang-kadang lalu memang harus menjerumuskan seseorang itu, spesifik para PM itu ke kawah. Jadi dengan harapan mereka bisa survive. Memang caranya kadang-kadang harus seperti itu untuk melatih nyali mereka, melatih pembawaan diri mereka gitu. Dipaksa berenang ya Pak ya, ntar juga bisa berenang sendiri mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Pak Awal, makasih banyak ini ya, kita udah sharing lumayan lama dan lumayan panjang nih mengenai project management di dunia pendidikan. Belum banyak kebetulan yang sharing soal project-project di dunia pendidikan gitu. Jadi thank you so much karena sudah mengenrich, memperkaya kumpulan video-video yang ada di Dynamic Talk. Sama-sama Mbak Baby, terima kasih sudah diajak ngobrol. Dengan senang hati. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya, soalnya aku juga gak penasaran nih, maksudnya gak banyak juga nih ya PM-PM yang memang fokusnya di dunia pendidikan gitu. Nah, Bapak memilih untuk bahkan sampai sertifikasi PMP dan juga sertifikasi tadi juga PMI-RMP gitu kan. Aku juga kepo, kenapa Bapak memutuskan untuk akhirnya terlibat atau memiliki sertifikasi 2 itu, kenapa sih? Mungkin kita bisa bahas di video lain kali ya Pak ya? Siap.
Yes. Thank you so much ya Pak, makasih banyak, sehat-sehat. Kita sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Insya Allah ya. Terima kasih Mbak Devi. Oke, sama-sama Pak. Rekan-rekan profesional semua yang sudah menyaksikan video Dynamic Talk sampai penghujung acara ini, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Kalau suka video jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau video ini dirasa bermanfaat boleh di-share ke rekan-rekan profesional yang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk selanjutnya. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.